Halo semuanya, ketemu lagi nih di sesi bahas materi informatika kita. Bareng saya lagi pastinya, guru informatika kalian. Dan hari ini, wah kita punya misi yang bener-bener seru. Kita bakal ngelatih cara berpikir komputasional kita sambil nyelam lebih dalam ke dunia yang namanya representasi data. Jadi siapin fokus kalian ya, karena hari ini kita bakal ngebongkar habis rahasia di balik layar gadget yang tiap hari kalian pegang. Oke, sebelum kita mulai, kalian pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya sebuah kotak kaku yang cuma terbuat dari logam, plastik, dan kaca bisa paham perintah manusia yang super rumit? Maksudnya kalian ngetik pesan, muter video resolusi tinggi, main game berat, dan komputer tuh kayak yang ngerti aja gitu semuanya. Padahal dia kan nggak punya otak organik kayak kita, ya kan? Kira-kira apa sih rahasianya? Nah, buat ngejawab rasa penasaran itu, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pengantar konsep dasar, terus masuk ke biner sebagai bahasa rahasia, ngebahas kenapa representasi itu penting, melihat biner di kehidupan nyata, cobain tantangan decoder, dan ditutup dengan kesimpulan. Sip, kita langsung masuk aja ya ke bagian pertama, yaitu pengantar konsep dasar data. Coba deh kita bandingin gimana cara otak kita dan cara komputer bekerja. Kalau di dunia kita, komunikasi itu kan kompleks banget ya. Misalnya nih, kalau saya tanya, hari ini kamu sarapan apa? Kalian mungkin jawabnya, iya nih pakai roti seleh. Atau, waduh nggak sempet, telat bangun. Nah, komputer tuh nggak bisa nerima jawaban abu-abu atau curhatan kayak gitu. Dalam bahasa mesin, mereka butuh sinyal yang mutlak. Cuma ada dua pilihan, iya atau tidak. Udah, hitam atau putih. Nggak ada tuh jawaban, sebentar ya dipikir dulu. Dan justru, kepastian inilah satu-satunya cara mereka memproses informasi. Bayangin aja prosesnya kayak sebuah corong raksasa. Semua hal serba kompleks yang ada di dunia ini, mulai dari lagu favorit yang kalian dengerin, tugas yang kalian ketik, sampai foto selfie kalian, semuanya masuk ke dalam corong itu. Terus ditekan, dikompresi, dan diubah jadi aliran simbol yang paling dasar. Pas keluar dari ujung corong, tara, semuanya cuma berubah jadi deretan angka 0 dan 1. Nah, proses mengubah realitas jadi angka inilah yang kita sebut sebagai representasi data. Masuk ke bagian kedua nih, kita bakal bahas soal biner, si bahasa rahasia komputer. Kalau kita pakai mikroskop imajiner buat ngintip ke dalam chip komputer, percaya deh, kalian nggak bakal nemuin teks huruf A sampai Z atau gambar di sana. Komputer sama sekali nggak ngerti bahasa manusia. Semua data diwakilin pakai rangkaian angka biner, 0 dan 1. Jadi catat poin penting ini ya. Setiap satu angka 0 atau satu angka 1 itu disebut sebagai satu unit informasi paling kecil yang biasa kita panggil bit. Mau sekencang apapun superkomputer di dunia ini, ujung-ujungnya mereka cuma ngebaca triliunan bit ini dengan kecepatan yang super gila. Lanjut ke bagian ketiga. Terus, kenapa sih representasi data ini penting banget? Apa aja fungsi dan jenisnya? Sebenarnya data itu bisa kita bagi jadi beberapa jenis. Ada data numerik, logical, bit tunggal, dan alfanumerik. Terus, kenapa repot-repot harus diubah ke biner? Wah, fungsinya bener-bener krusial loh. Biner ini ngebantu komputer ngerjain perhitungan matematika jadi gampang banget, bikin ruang penyimpanan buat file video atau foto kalian jauh lebih efisien, dan pastinya ngebantu pengolahan aplikasi biar lancar. Oh, satu lagi yang paling penting, keamanan. Sistem enkripsi yang ngelindungin chat rahasia kalian itu, ya berdirinya di atas representasi data ini. Bener-bener nyederhanain informasi yang tadinya berantakan, jadi super rapi dan logis. Bagian keempat, kita bakal lihat gimana biner ini ada di kehidupan sehari-hari lewat contoh-contoh nyata. Tanpa kalian sadari, kalian tuh tiap hari interaksi loh sama sistem biner. Contoh paling gampangnya, saklar lampu. Ini tuh beneran bentuk representasi data logikal di dunia fisik kita. Waktu saklarnya dimatiin, itu mewakili status tidak atau angka 0. Terus pas cetek, kalian nyalain, listriknya ngalir, itu mewakili status ya atau angka 1. Simple banget kan? Dan konsep nyederhanain sesuatu ini juga dipakai sama aplikasi-aplikasi canggih zaman now. Contohnya aja nih, kondisi jalan raya di dunia nyata itu kan ampun-ampunan kacaunya ya. Ada mobil, motor nyelip, suara klakson di mana-mana, macet panjang. Tapi, aplikasi kayak Google Maps gak mungkin kan ngirimin teks panjang lebar cuma buat bilang jalanan lagi macet. Makanya, mereka pakai representasi data. Kemacetan yang ruwet tadi disederhanain cuma jadi satu garis warna merah aja di layar HP kalian.
Tujuannya, biar otak kita bisa langsung ngambil keputusan detik itu juga. Oke, sekarang masuk ke bagian kelima. Saatnya tantangan decoder. Mari kita berlatih. Siap-siap, karena mulai detik ini, saya resmi ngelantik kalian jadi decoder digital. Kasus pertama kita hari ini datang dari Pak Zoro, staf tata usaha di sekolah kita. Jadi ceritanya, Pak Zoro ini ngurusin 12 ruang kelas, dari ruang A sampai L. Dia nyatet peminjaman ruangan buat kegiatan ekskul. Nah, ruangan yang lagi dipinjam tuh ditandain pakai 3 bintang di buku catatannya. Misi kita sekarang adalah ngebantu jawab pertanyaan ini. Ada berapa banyak sih ruang kelas yang benar-benar nggak pernah dipinjam sama sekali, baik di hari Senin maupun di hari Selasa? Yuk, kita pecahin bareng-bareng pakai insting decoder kita. Langkah pertama, kita ubah dulu nih catatan manualnya Pak Zoro ke bentuk biner. Simbol 3 bintang kita terjemahin jadi angka 1. Terus, ruangan yang kosong nggak ada tanda, kita kasih angka 0. Nah, langkah kedua, karena kita nyari ruangan yang nggak pernah dipinjam di kedua hari itu, berarti kita harus nyari kombinasi di mana hari Senin nilainya 0 dan hari Selasa juga harus 0. Coba deh kalian scan bentar di pikiran kalian. Ketemu? Yap, bener banget. Ruang B, E, G, dan H punya nilai 0 di kedua hari tersebut. Jadi totalnya ada 4 ruangan. Keren, kalian dapat feel-nya nih. Lanjut ke tantangan kedua ya, logika sistem cerdas. Coba bayangin, kalian lagi ngedesain sebuah taman pintar atau smart garden. Taman ini canggih banget, punya 3 sensor. Sensor kelembapan, cahaya, dan suhu. Tapi aturannya ketat nih. Pompa air otomatis di taman ini cuma bakal nyala jika kelembapan tanahnya bernilai 0 dan suhunya bernilai 1. Ingat ya aturannya? Nah, dengerin baik-baik skenario ini. Sistem tiba-tiba nerima aliran bit dari sensor. Urutannya itu kelembapan dulu, terus cahaya, baru suhu. Dan nilainya adalah 0, 1, 1. Pertanyaan saya buat kalian, pompanya bakal nyala nggak nih? Mari kita bedah pelan-pelan. Digit pertama angkanya 0 buat kelembapan, yang artinya tanah lagi kering. Digit kedua, 1 buat cahaya. Terus digit ketiga 1 buat suhu, yang berarti udaranya lagi panas. Balik lagi ke aturan awal, pompa nyala kalau kelembapan 0 dan suhu 1. Apakah syarat itu terpenuhi dari angka 011 tadi? Ya, jelas. Karena syaratnya tembus, pompa air bakal langsung nyala otomatis. Tuh kan? Begitulah cara mesin ngambil keputusan cuma dari model angka 0 dan 1. Mulai kerasa kan serunya? Yuk lanjut ke misi dekode pesan rahasia. Anggap aja komputer kalian baru nerima kode biner rahasia nih, yang udah dikelompokin per 5 bit. Kita terjemahin bareng ya. Kelompok pertama, 00011. Kalau diubah ke desimal, ini tuh angka 3. Huruf ketiga di alfabet apa? Betul, huruf C. Terus kelompok kedua, 00001. Jelas ini angka 1 alias huruf A. Kelompok ketiga, 0010. Ini angka 4, jadinya huruf D. Dan yang terakhir, 00101, ini angka 5, yang berarti huruf E. Kalau kita gabungin semuanya, pesan rahasia yang dikirim adalah kata CADE. Wah, sadar nggak sih? Barusan kalian tuh ngelakuin proses yang sama persis kayak yang dilakuin prosesor HP kalian pas nerima chat. Nah, sebagai decoder digital yang udah jago, ini tantangan optimasi terakhir buat kalian. Pak Zoro butuh bantuan satu kali lagi nih. Dia pengen banget nyari ruang efisien. Maksudnya ruangan yang dipinjam tepat 1 kali aja. Selama hari Senin atau Selasa itu, entah Seninnya aja atau Selasanya aja. Kalau dipinjam 2 kali di 2 hari itu, namanya nggak efisien. Kalau nggak dipinjam sama sekali, juga mubazir dong. Tugas kalian, dari data biner yang tadi, coba susun kode biner 12 bit yang baru buat Pak Zoro. Kasih angka 1 kalau ruangannya masuk kategori efisien, dan angka 0 kalau enggak. Ini buat pekerjaan rumah ya. Coba asah logika kalian buat mecahin polanya. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6. Kesimpulan dan refleksi bersama. Sekaligus penutup pelajaran kita. Kerja bagus banget para decoder digital. Kalian udah berhasil ngelewatin semua simulasi pelatihan hari ini dengan super cemerlang. Kalian udah ngebuktiin sendiri gimana hebatnya kekuatan angka 0 dan 1. Gimana representasi data itu bisa nyulap realitas fisik yang super berantakan jadi aliran logika yang teratur dan pasti. Tapi sebelum kita benar-benar udahan, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Gini, kalau komputer itu yang bikin adalah manusia,
Kenapa sih komputernya malah milih pakai sistem binir yang cuma 0 dan 1? Kenapa nggak langsung aja disetting buat memproses angka 0 sampai 9? Atau huruf A sampai Z secara langsung di dalam mesinnya? Kan harusnya itu lebih gampang dimengerti sama kita sebagai pembuatnya. Terus, emangnya ada batasan fisik apa sih di dalam mesin itu sampai-sampai dia terpaksa pakai biner? Coba deh kalian pikirin pelan-pelan, simpen jawabannya, dan kita bakal bahas seru-seruan di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, terus asah cara berpikir komputasional kalian, dan sampai jumpa.